Selamat pagi semuanya. Aku senang sekali. Pagi ini indah. Udaranya segar. Selamat pagi, Pink. Bagaimana kabarmu hari ini? Pagi Momo, kabarku luar biasa. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik di rumah, ikuti aku berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Kami akan memulai ibadah online service hari ini. Biarlah Engkau yang menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Pink, ayo kita bermain. Boleh, main apa? Bagaimana kalau kita bermain tebak binatang yang ada di padang rumput ini? Nanti aku akan memperagakan satu ciri khas atau gaya dari binatang itu. Nanti Pink dan adik-adik di rumah tebak ya binatang apa itu. Setuju? Setuju, aku pasti bisa. Oke, lihat aku ya Pink. Oke. Gerakan pertama. Ayo, apa itu Pink? Apa ya? Gini gerakannya. Oh, aku tahu, itu kelinci kan? Wah, betul sekali Pink. Adik-adik di rumah gimana? Sudah benar belum? Ya, sekarang giliran aku ya. Oke. Perhatikan aku baik-baik. Biasanya orang menaiki binatang ini. Gini ya. Nah, tebak binatang apa itu? Gerakannya seperti ini. Oh, aku tahu. Gerakan naik kuda. Betul, tepat sekali. Sekarang aku ya. Iya. Apa itu Ayo, ya? apa Pink? Coba tebak. Adik-adik di rumah, ayo coba tebak. Ada di rumah bisa bantu aku? Binatang apa ini? Oh iya, itu burung. Wah, adik-adik di rumah memang hebat. Sekarang perhatikan aku lagi ya. Apa itu? Sepertinya aku kenal. Itu seperti teman kita, Pi. Halo, kenapa kamu manggil-manggil aku? Kalian pengen ketemu ya? Halo Pi, enggak. Aku dan Pink sedang bermain tebak binatang dan Pink memperagakan gayamu. Oh, ternyata kalian sedang bermain. Oh iya, sebentar lagi adik-adik di rumah akan memuji nama Tuhan. Ayo kita ikut bersama dengan mereka memuji nama Tuhan. Ayo, jangan sampai ketinggalan ya. Let's go! He's the supernatural God. And now let's dance together, okay? And sing these are the days when we can see miracles, wonders everywhere. Here is my life, Lord, you can use me to show the world you care. Come on! See miracles, your wonders everywhere. Here's my life, Lord, you can use me to show the world you care. You made me, you saved me, Lord. You called me, hey, and gave me Jesus. Supernatural, supernatural. Possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, supernatural,
supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, supernatural, supernatural God. All things are possible, supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you, I'm gonna praise you, I'm gonna praise you, I'm gonna praise you, I'm gonna praise you. Miracles, everyone see like this. Open your eyes and see. We can see miracles. One more time. You made me, you saved me, Lord. You called me and hey, and gave me Jesus. Supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. Supernatural, supernatural God. All things are possible. Supernatural, supernatural God. I'm gonna praise you. 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 There is nothing impossible for Jesus, cause He is the greatest. And sing with me. In 1, 2, 3, here we go. Through you, I can do anything. I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Jump, 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 jump. Let's jump higher. Go. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Say I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Woo! Come on, everybody, clap your hands like this. Yay! And say, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. Yes, everything. Cause it's you give me strength. Say it loud. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living. Are you ready, kids? Nothing is impossible. Through you, I can do anything. I can do all things, cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. Oh, I believe, I believe with you. I believe, I believe. I believe, I believe.
memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Tepuk tangan seperti ini. Jangan lupa senyumnya. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Sekarang kita mau menari untuk Tuhan dengan semangat ya. Tangannya seperti ini, bisa? Sama-sama. Mana tangannya? Kita mau menari untuk Tuhan Yesus yang baik. Pam pam param, pam param param, pam pam param, pam param. Jangan lupa senyumnya. Pam param, pam param param, pam pam param. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, come on. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Hey, ku beri yang terbaik. Jempolnya seperti ini. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Thank you Jesus. Sekarang kita mau buka hati kita. Kita mau undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita dan tinggal di dalam hati kita. Inilah rindu kami Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu ya Allahku. Ku berikan hati kami Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu,
mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita rindu Tuhan Yesus tinggal di dalam hati kita. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku Tuhan, segenap hatiku menyembahmu. Seluruh hidupku, seluruh hidupku memujimu. Ku memujamu, ya Allahku, ya Allahku. Ku berikan hatiku Tuhan, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Sekarang waktunya kita untuk menyembah Tuhan adik-adik. Karena Tuhan Yesus sudah sangat rindu mau meluk setiap adik-adik. Sekarang kita juga mau ya kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau menyembah Dia, kita mau memberikan semuanya, hati kita, jiwa kita, hidup kita, semuanya hanya untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sangat mengasihi adik-adik. Tuhan Yesus yang telah mengorbankan nyawanya untuk setiap kita semua. Karena itu sekarang kita benar-benar mau kasih yang terbaik. Kita sembah Tuhan, tangannya boleh di dada seperti ini sambil kita sembah Tuhan. Haleluya, we love you Lord. Ku berikan hatiku, tangannya boleh seperti ini, adik-adik sendiri ya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu Tuhan atas hidup adik-adik. Ku berikan hatiku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya tak tersisa bagimu Tuhan. Semuanya bagimu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu Tuhan. Nyatakan jalanmu. Di dalam hidupku, di setiap waktu, nyatakan jalanmu. Nyam 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 nyam. Wah nyam. Momo, kamu semangat sekali makan daunnya. Iya Pi, kemarin kamu sudah bilang aku harus rajin dan disiplin untuk melakukan setiap prosesnya supaya aku bisa menjadi kupu-kupu yang cantik. Teman-teman, lihat, aku sudah berubah. Wah Pink, kuncupmu sudah mekar dan kamu jadi bunga yang cantik. Iya Pink, kamu cantik sekali. Terima kasih teman-teman. Aku senang sekali. Aku mau menceritakannya ke Yellow dan ke semua teman-teman lainnya. Aku pergi dulu ya. Bye. Bye. Wah, Pink sudah mekar dan jadi bunga yang cantik. Tapi mengapa ya aku masih belum berubah menjadi kupu-kupu yang cantik?
badanku masih seperti ini. Momo, kamu jangan putus asa. Karena proses perubahan kamu itu berbeda dengan bunga. Tapi Bi, aku sudah makan yang banyak seperti katamu. Begini Momo, kalau kamu ingin menjadi kupu-kupu yang cantik, kamu harus melakukan yang terbaik dengan tekun. Kalau Pink bisa, kamu juga pasti bisa. Asalkan kamu mau melakukan yang terbaik. Semuanya pasti indah pada waktunya, percaya deh. I have a big dream and I will do my best. Ulangi lagi sama-sama ya. Oke. I have a big dream and I will do my best. Oke Bi, aku akan makan yang banyak sampai aku mengalami perubahan. Good, Momo memang semangat. Hai, shalom semuanya adik-adik. Kakak senang sekali hari ini bisa ketemu dengan kalian meskipun lewat online, tapi kakak percaya tidak ada yang membatasi hadirat Tuhan. Nah, sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, kami boleh Tuhan berkumpul Tuhan untuk sama-sama beribadah online Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan selalu nyata Tuhan meskipun lewat online Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami membenarkan firman-Mu Tuhan, persiapkan hati kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan, supaya firman-Mu Tuhan boleh tertanam dan berbuah berkali-kali lipat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, nah kakak hari ini mau praktek dulu nih. Kakak mau praktek loncat atau jump. Ini jam yang pertama ya. Ya, nah sekarang kakak mau jump lagi. Sekarang jam yang kedua. Ya, ketinggiannya. Gak apa-apa. Nah, menurut kalian jam mana nih yang paling the best atau yang paling terbaik? Jam yang pertama atau jam yang kedua? Yang mana ya? Benar sekali, jam yang kedua. Kenapa? Karena kakak loncatnya dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap kekuatan kakak. Jadi itu sama dengan waktu kita do the best. Waktu kita memberikan yang terbaik. Berarti kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap kekuatan kita. Nah, karena itu mari kita sama-sama katakan ya. I have a big dream and I will do my best. Katakan sekali lagi dengan semangat. I have a big dream and I will do my best. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang masih ingat ya kira-kira minggu lalu firmannya bicara tentang apa ya? Ya benar sekali, minggu lalu kita bicara tentang Yusuf. Kita tahu bahwa Yusuf itu adalah seorang yang sangat rajin, sangat disiplin. Dia juga sudah melakukan yang terbaik. Tapi ternyata Yusuf malah mengalami kondisi yang tidak mengenakan, yang tidak menyenangkan. Nah, penasaran kan kira-kira apa ya yang dialami oleh Yusuf? Yuk kita sama-sama dengerin ceritanya. Cerita Alkitab ini diambil dari Kejadian 40, Yusuf di dalam penjara. Setelah dipindahkan ke penjara, Yusuf tidak berubah. Ia tetap mengerjakan pekerjaannya dengan baik seperti di rumah Potifar. Yusuf tetap mengerjakan apa yang harus dikerjakan di penjara dengan yang terbaik. Bahkan lebih baik dari orang-orang lain yang ada di penjara. Yusuf selalu menjadi contoh bagi tahanan-tahanan yang lain. Karena Yusuf melakukan yang terbaik, maka kepala penjara pun mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan semua pekerjaan yang harus dilakukan di situ, Yusuflah yang mengurusnya, sehingga kepala penjara tidak perlu ikut campur lagi. Ia benar-benar percaya kepada Yusuf. Yusuf juga menjadi teman bagi orang-orang dalam penjara itu, termasuk dengan juru minuman dan juru roti raja yang di penjara juga bersama-sama dengan dia. Suatu kali, juru minuman dan juru roti raja bermimpi. Juru minuman menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Dalam mimpiku ada pohon anggur dengan 3 carang dan sudah berbuah. Aku peras dalam piala, kemudian aku sampaikan kepada Firaun. Dan Yusuf mengartikan mimpinya. Katanya, dalam 3 hari, Firaun akan mengembalikan kedudukanmu sebagai juru minuman seperti dulu.
ketika keadaanmu sudah baik, ingatlah akan aku di sini. Tunjukkan terima kasihmu dengan menceritakan tentang aku kepada Firaun. Kemudian berkatalah juru roti menceritakan mimpinya. Aku bermimpi juga. Tampak aku menjunjung 3 bakul berisi makanan untuk Firaun. Tetapi burung-burung datang dan memakan makanan itu. Yusuf mengartikan mimpi itu. 3 bakul artinya 3 hari. Dalam 3 hari, Firaun akan menghukum engkau di tiang gantungan. Dan terjadilah pada hari yang ketiga, Firaun mengembalikan kedudukan juru minuman, tetapi menghukum juru roti, tepat seperti yang dikatakan Yusuf kepada mereka. Nah, adik-adik sudah dengar kan ceritanya? Jadi kita tahu ternyata Yusuf dimasukkan dalam penjara. Tapi meskipun Yusuf dimasukkan dalam penjara, kita tahu kan kalau di dalam penjara itu pasti kondisinya tidak menyenangkan, tidak enak. Coba kalian bayangkan, kalian berada dalam satu ruangan, kemudian dikurung. Pasti nggak enak, pasti nggak menyenangkan. Wah, waktu Yusuf dalam kondisi seperti itu, ternyata Yusuf tetap loh melakukan yang terbaik. Dan ketika Yusuf melakukan yang terbaik, Yusuf ternyata diangkat menjadi anak kesayangan dari kepala keluarga. Bukan cuma itu aja, ternyata Yusuf juga dipercayakan banyak hal. Dia mengurus semua pekerjaan di penjara dan juga dia menjadi pemimpin dari semua tahanan-tahanan yang lain. Wow, luar biasa ya. Jadi waktu kita itu melakukan yang terbaik dalam segala keadaan, kalian akan jadi pribadi yang excellent dan akan dipercayakan banyak hal loh. Amin. Tapi pasti banyak yang tanya sama kakak. Tapi kak, gimana ya kak ya? Aku ini bisa do my best saat keadaanku tidak enak, saat keadaanku tidak menyenangkan. Bisa nggak ya aku do my best? Misalnya nih, kalian habis dimarahin sama papa mama kalian atau lagi dimusuhin sama teman-teman kalian. Kalian masih bisa nggak melakukan yang terbaik? Nah, kakak mau kasih 2 poin nih. Gimana caranya supaya kita bisa tetap melakukan yang terbaik meskipun keadaan kita tidak menyenangkan, keadaan kita tidak enak. Poin yang pertama adalah kita tidak membanding-bandingkan. Hah? Maksudnya apa kak tidak membanding-bandingkan? Maksudnya kita fokus aja sama bagian kita. Kita tidak perlu membanding-bandingkan dengan yang lain. Seperti yang dilakukan sama Yusuf. Ketika Yusuf dalam penjara, bisa saja Yusuf berpikir seperti ini. Aku kan sudah diangkat nih jadi anak kesayangan kepala penjara. Aku juga sudah berbuat baik. Aku sudah menolong juru minuman seperti yang diceritakan tadi. Tapi kok yang malah diangkat, kok malah yang keluar dari penjara, malah si juru minuman, malah si Yusuf dilupakan. Tidak diingat sama juru minumannya. Untungnya Yusuf tidak berpikir seperti itu. Yusuf tidak pernah melakukan hal seperti itu. Yusuf tidak pernah membanding-bandingkan dirinya dengan juru minuman. Yusuf tetap melakukan bagiannya yang terbaik. Jadi kita juga harus seperti itu. Kita tidak perlu membandingkan diri dengan yang lain. Kita tetap aja lakukan yang terbaik. Misalnya nih kakak kasih contoh. Misalnya kalau ada teman kalian yang lagi dilesin. Terus dilesin misalnya pelajaran matematika. Teman kalian dapat nilai bagus. Tapi kalian mungkin karena suatu alasan papa mama kalian tidak bisa ngelesin kalian. Kalian tidak usah bandingin dengan teman kalian yang dilesin. Kalian tetap aja lakukan bagian kalian yang terbaik. Kalau misalnya papa mama kalian bisa ngelesin kalian, ya kalian bersyukur. Tapi kalau misalnya papa mama kalian karena suatu alasan tidak bisa ngelesin kalian, ya nggak apa-apa. Kalian tetap lakukan bagian kalian yang terbaik. Tetap belajar. Kalau nggak bisa tanya teman kalian yang bisa. Atau tanya papa mama kalian. Atau tanya orang tua kalian. Guru kalian sekalian kalau misalnya kalian tidak bisa. Jadi tidak usah banding-bandingin dengan yang lain. Oke? Kakak kasih lagi satu contoh. Misalnya nih, waktu online class. Tiba-tiba kalian kelihatan ada teman kalian yang lagi mencontek. Tapi guru kalian gak kelihatan, guru kalian gak tahu. Terus teman kalian yang ngecontek, dia dapat nilai yang bagus. Tapi kalian waktu itu kalian tidak contek. Tapi ternyata nilai kalian gak dapat bagus seperti teman kalian yang mencontek.
it's okay. Kalian gak usah bandingin sama teman kalian yang mencontek. Kalian tetap aja fokus sama bagian kalian. Tetap lakukan yang terbaik. Percayalah, kalian juga akan dapat hasil yang terbaik. Oke? Jadi jangan banding-bandingkan. Tidak perlu membanding-bandingkan. Kemudian poin yang kedua adalah tekun. Jadi kita harus tetap tekun untuk melakukan yang terbaik. Maksudnya apa ya Kak ya tekun? Maksudnya tekun itu adalah kalian terus-menerus melakukan yang terbaik. Jadi hari ini kalian melakukan yang terbaik, besoknya kalian juga tetap melakukan yang terbaik. Besoknya lagi juga tetap melakukan yang terbaik. Jadi terus-menerus melakukan yang terbaik meskipun hasilnya nggak sesuai dengan yang kalian harapkan. Seperti yang Yusuf alami. Kita semua tahu kan ceritanya Yusuf. Tuhan Yesus taruh mimpi yang besar dalam hidupnya Yusuf. Dia akan menjadi penguasa. Orang-orang akan tunduk menyembah sama Yusuf. Tapi ternyata apa yang dialami oleh Yusuf? Ternyata yang dialami oleh Yusuf tidak seperti yang ia harapkan. Yang katanya jadi penguasa. Tapi Yusuf malah dijual jadi budak. Difitnah sama tante Potifar. Bahkan dimasukkan dalam penjara. Untungnya Yusuf tidak pernah berkecil hati. Yusuf tidak menyerah sama janjinya Tuhan. Yusuf tetap terus menerus setiap hari. Hari ini, besoknya, besoknya lagi. Dan seterusnya tetap melakukan yang terbaik. Dan kalian semua tahu kan, akhirnya Yusuf menjadi penguasa di negeri Mesir. Nah, terus contohnya buat kalian apa dalam kehidupan kalian sehari-hari? Misalnya nih, kalian lagi belajar, besok ada ulangan matematika, kalian sudah belajar dengan rajin. Tapi ternyata waktu kalian belajar dengan rajin, hasilnya nggak sesuai dengan yang kalian harapkan, nggak sebagus yang kalian inginkan. Waktu kalian nggak dapat nilai yang bagus, kalian jangan langsung menyerah, jangan langsung bilang, aduh aku gagal, aku nggak bisa, aku memang nggak bisa pelajaran ini. Tapi kalian tetap harus tekun melakukan yang terbaik, tetap tekun belajar. Hari ini tetap belajar lagi, besoknya tetap rajin belajar lagi, besoknya lagi tetap kerjakan latihan lagi. Percayalah, waktu kalian tekun melakukan yang terbaik, pasti kalian juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Kalian akan semakin dekat untuk memperoleh apa yang kalian inginkan. Oke? Nah, kalian akan tanya ya, terus apa sih Kak tujuannya kita itu harus tekun? Nah, Kakak punya ilustrasinya seperti ini. Nah, jadi misalnya nih, waktu kalian online class. Hari ini waktu online class, kalian nurut sama gurunya. Gurunya bilang, oke anak-anak, nyalakan kameranya. Kalian nyalakan kameranya. Kakak taruh satu barang ini ya. Kalian hari ini good, tetap tekun melakukan yang terbaik. Besoknya tetap harus tekun melakukan yang terbaik. Misalnya gurunya jangan rame, kalian gak rame waktu di pelajaran online class. Kakak taruh lagi. Misalnya lagi, kalian tidak mencontek waktu online class. Wah, kita lihat kakak taruh lagi. Kemudian kalian tetap rajin kerjakan PR besoknya. Kalian tidak pernah bolos. Kakak taruh lagi. Kemudian kalian juga nurut sama orang tua. Waktu orang tua kalian suruh kalian lakukan sesuatu, kalian juga rajin melakukannya. Nah, kalian lihat semakin lama yang kita taruh itu semakin tinggi. Maksudnya apa Kak? Maksudnya waktu kalian tekun, kalian itu lagi mempersiapkan jalan untuk mendekati dan memperoleh apa yang kalian impikan, apa yang kalian inginkan. Kita buka sama-sama ya di Ibrani 10 ayat 36. Kakak bukakan ya. Ibrani 10 ayat 36. Kakak bacakan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Amin. Jadi ini gunanya kita itu harus tetap tekun untuk melakukan yang terbaik. Karena waktu kita tekun melakukan yang terbaik, kita akan semakin dekat untuk memperoleh apa yang Tuhan sudah taruh, impian yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kalian. Yuk, sama-sama kita katakan untuk tetap tekun melakukan yang terbaik. Kakak mau kasih ayat terakhir buat kalian di Kolose 3 ayat 23.
Kakak bacakan ya, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi waktu kalian itu do my best, do your best, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi lakukan yang terbaik. Karena itu sama-sama katakan sama kakak, I have a big dream and I will do my best. Katakan sekali lagi dengan suara yang keras. I have a big dream and I will do my best. Jadi mari kita sama-sama lakukan yang terbaik di segala keadaan. Kita tidak usah banding-bandingkan dan kita tetap tekun melakukan yang terbaik. Amin. Mari adik-adik, sekarang kakak mau tutup di dalam doa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Mari sama-sama berdiri dan kakak mau kita sama-sama tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan firman-Mu hari ini semakin mengingatkan kami Tuhan. Bahwa kami harus tetap tekun Tuhan untuk melakukan yang terbaik Tuhan. Kami mau Tuhan setiap hari Tuhan belajar Tuhan untuk melakukan yang terbaik Tuhan. Biarlah anak-anak di tempat ini, biarlah adik-adik di tempat ini menjadi seorang pribadi yang bukan cuma sekedar mendengarkan firman Tuhan, tapi kami mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami mau mempraktekkan Tuhan untuk melakukan yang terbaik Tuhan di setiap saat Tuhan, di setiap kondisi kami Tuhan. Baik kami sedih, baik kami senang, baik kami suka maupun kami duka, kami mau tetap Tuhan untuk melakukan yang terbaik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan ketika kami melakukan yang terbaik, kami itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari adik-adik, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dari Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan menyertai kehidupanmu. Terimalah itu semua berkat, kasih, sukacita dan damai sejahtera, penyertaan dari Roh Kudus mulai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Katakan amin. God bless you adik-adik semua. See you next week. Untuk aktivitas hari ini kita akan sama-sama membuat lebah. Dan inilah alat-alat yang kita perlukan. Cara membuatnya, kita akan membuat lebahnya lebih dahulu. Caranya, siapkan kertas berwarna kuning yang sudah digambar dengan mata dan mulut berbentuk lingkaran seperti ini. Lalu yang kedua, siapkan yang kertas yang agak lebih besar berbentuk lingkaran juga, dan kalian garis dengan garis-garis hitam seperti lebah. Jadilah seperti ini. Ya. Lalu siapkan juga 2 buah kertas putih seperti ini yang sudah dipotong membentuk lingkaran juga. Oke, dan kita mulai menempelkan pelan-pelan ya. Caranya kita beri lem, lalu kita tempelkan. Seperti ini. Lalu untuk sayapnya pakai kertas yang warna putih, tempelkan. Sisi satunya kita tempelkan juga. Oke. Seperti ini. Ya. Oke, sudah menyerupai. Lalu ambil sedotan yang sudah kalian siapkan. Kita akan tempel lebahnya ke sedotan yang sudah kita siapkan tadi. Seperti ini. Lalu kita ambil isolasi atau tape, tempelkan di tengah. Nih. Dan kita siapkan sungutnya dengan cara membuat kertas kecil seperti ini 2 buah. Oke, kita tempelkan di atas.
Lalu kita akan pasang dengan menggunakan isolasi. Seperti ini. Wow, great job. Sudah jadi B-nya, tapi tunggu dulu. Kita masih mau menuliskan big message kita hari ini. Iya, do your best. Kita mau tuliskan sama-sama dan inilah hasilnya. Dan kita bisa tempel di bagian bawah. Putar. Lalu kita tempelkan lagi dengan menggunakan isolasi. Oke, pastikan di tengah. Jadi deh aktivitas kita hari ini. Lebah kita. Wow. Great work. God bless you. Kita harus melakukan yang terbaik dengan tekun untuk mencapai impian kita. Benar sekali. I have a big dream and I will do my best. Ulangi sekali lagi ya. I have a big dream and I will do my best. Bi, Momo di mana ya? Kok nggak kelihatan? Iya ya, apa jangan-jangan dia masih sedih dan kecewa karena kamu sudah berubah dan Momo belum berubah. Waduh, gimana ini Bi? Apa yang harus kita lakukan? Tenang Ping, pasti Momo baik-baik saja. Aku percaya Momo akan dilindungi. Kamu dan adik-adik di rumah pasti penasaran kan di mana sekarang Momo berada? Nantikan minggu depan ya. See you next week. Bye-bye.